Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ardiansyah dengan NIM 243121010. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara pengetahuan biasa atau common knowledge dan juga ilmu pengetahuan, yaitu scientific knowledge. Pengetahuan biasa ini diperoleh secara spontan melalui pengalaman kita sehari-hari tanpa metode tertentu. Dan juga ilmu pengetahuan tersendiri ini diperoleh yaitu melalui metode ilmiah yang sistematis, seperti observasi, hipotesis, eksperimen, dan verifikasi. Kalau kita tinjau dari sistematika, pengetahuan biasa ini tidak terstruktur dan dia ini cenderung bersifat subjektif. Kalau sedangkan ilmu pengetahuan dia tersusun secara sistematis dan berdasarkan logika serta bukti empiris. Apa tujuannya? Tujuannya pengetahuan biasa ini bertujuan praktis. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Sedangkan tujuan ilmu pengetahuan itu bertujuan untuk memahami, menjelaskan, dan memprediksi fenomena secara objektif. Apa contoh konkretnya? Itu pengetahuan biasa. Seorang tahu bahwa hujan sering turun setelah awan gelap muncul karena pengalaman. Sedangkan ilmu pengetahuan itu meteorologi mempelajari hujan karena berdasarkan data atmosfer, data tekanan udara, kelembapan, dan model cuaca. Baiklah, soal kedua yaitu kita menganalisis bagaimana itu aspek ontologis dan aksiologis, yang mana ilmu berperan dalam menentukan arah dan dampak dari perkembangan teknologi saat ini. Kita akan berikan contoh kasus aktual sebagai pendukung. Baiklah, di peran ontologi dan aksiologi ini dalam perkembangan teknologi, yaitu ontologi yaitu hakikat realitas, di mana ontologi menentukan apa yang dianggap nyata dan layak diteliti dalam teknologi, sedangkan ontologi membantu menetapkan batasan mengenai objek atau fenomena yang ingin dikembangkan. Misalnya, kecerdasan buatan sebagai entitas yang meniru kecerdasan manusia. Sedangkan aksiologis yaitu membimbing. Untuk apa? Untuk teknologi dikembangkan dan apa dampaknya. Yang mana ia ini berperan penting dalam memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak merugikan manusia atau lingkungan. Contoh kasus aktual seperti AI dan deepfake. Secara ontologis, AI ini mengenalkan model representasi data dan realitas digital, di mana aksiologisnya dipertanyakan ketika teknologi ini digunakan untuk manipulasi informasi yang berpotensi menyesatkan masyarakat dan merusak kepercayaan publik. Baiklah, dalam soal ketiga ini, dalam konteks filsafat ilmu, tujuan dari ilmu tidak hanya untuk mengetahui, tetapi juga untuk memahami dan mengembangkan nilai. Uraikan dan analisis, di mana kita ini menguraikan dan menganalisis bagaimana tujuan ini tercermin dalam praktik riset ilmiah modern. Baiklah, di sini saya akan mulai menjawab, yaitu mengetahui. Kita mengetahui dulu, ilmu itu mengumpulkan fakta dan data, di mana kita juga memahami ilmu itu menganalisis hubungan antar fakta untuk mendapatkan pemahaman mendalam.
Itu juga kita juga mengembangkan nilai, di mana ilmu mendorong pemikiran kritis, tanggung jawab sosial, dan pertimbangan etis dalam penerapan pengetahuan. Kalau kita praktik riset ilmiah modern, penelitian ini tentang perubahan iklim bukan hanya ingin tahu suhu rata-rata bumi, tetapi juga memahami apa dampaknya terhadap manusia dan lingkungan. Dari sana, ilmu mendorong kebijakan berbasis nilai, seperti keadilan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Baiklah, nomor 4 ini kita itu kebenaran ilmiah memiliki ciri-ciri. Kita akan menjelaskan ciri-ciri khusus seperti objektif, rasional, dan sistematis. Kita akan menjelaskan bagaimana ciri-ciri tersebut saling terkait dan mengapa penting bagi keandalan ilmu pengetahuan ini. Ya, ciri kebenaran ilmiah dan kendalanya. Yaitu pertama itu objektif, yaitu tidak dipengaruhi oleh pendapat atau keinginan kita pribadi. Yang kedua itu rasional. Rasional itu berdasarkan logika. Rasio yaitu logika dan penalaran yang valid. Yang ketiga itu sistematis, yang mana disusun berdasarkan prosedur yang jelas dan berurutan. Apa keterkaitannya? Keterkaitannya itu kebenaran ilmiah harus dimulai dari logika atau rasional, yang mana diuji melalui metode yang tertata yaitu sistematis, dan hasilnya akan dapat diakses serta diverifikasi oleh siapapun, yaitu yang disebut dengan objektif. Baiklah, soal kelima ini terdapat beberapa jenis kebenaran dalam filsafat ilmu, seperti kebenaran korespondensi, koherensi, dan pragmatis. Di sini kita akan membandingkan ketiga jenis kebenaran tersebut dan analisis mana yang paling relevan digunakan dalam ilmu sosial dan mengapa. Baiklah, sini kita akan membandingkan kebenaran korespondensi, koherensi, dan pragmatis. Yang pertama itu kebenaran korespondensi, yang mana suatu pernyataan benar jika sesuai dengan fakta atau realitas. Contohnya yaitu air mendidih pada 100 derajat Celcius di tekanan 1 atm. Yang kedua, kebenaran koherensi, yang mana suatu pernyataan benar jika konsisten dan sistem pengetahuan yang ada. Contohnya yaitu teori ekonomi yang harus selaras dengan hukum ekonomi yang sudah diterima. Yang ketiga itu kebenaran pragmatis, yang mana suatu pernyataan benar jika berguna secara praktis dan dapat diterapkan. Contohnya yaitu teori kebijakan sosial, yaitu yang dinilai benar jika mampu mengurangi kemiskinan, relevansi dalam ilmu sosial. Adapun kebenaran pragmatis itu paling relevan. Karena kenapa? Karena ilmu sosial berurusan dengan konteks yang dinamis dan kompleks, di mana efektivitas dan kegunaan sosial seringkali lebih penting daripada kesesuaian mutlak dengan fakta tunggal atau sistem teori. Baiklah, itulah sekian dari saya, yang mana saya telah menjawab dari soal dari Ustadz Darmansyah, yang mana mata kuliah filsafat ilmu. Saya Ardiansyah pamit mengundurkan diri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.